Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Angry. Ada yang marah. Ruang tamu. Ruang tamu mana? Di bawah ruang tamu. Ada Ruang entitas tamu. yang angry. Kembali hadir di Bisik Mistis dan kita masih menunggu ide-ide tagline. Silahkan disampaikan di kolom komen. Kita udah baca beberapa komen dari teman-teman juga, tapi kan kayak, waduh, Masih belum banyak nih. struck gitu Iya. loh. Banyak yang lucu-lucu juga sih. Iya. Benar. Ingat akan ada satu komen yang beruntung yang akan kita kirimkan entitas ke rumah. Waktu kemarin kita sudah sempat membahas mengenai Jailangkung. Iya. Ya. Nah, Jailangkung itu bahkan ada beberapa yang cerita tiba-tiba mengatakan bahwa abis main Jailangkung tuh ada yang kesurupan. Kalian pernah kesurupan? Puji Tuhan belum. Oke. Nggak mau. Nggak mau. Erik? Kayaknya mikir 2 kali kesurupannya, Mikir belum 2 sih, kali. belum. Gua belum pernah ngerasain sih. Tapi kalau Yakin lo? kalau ngelihat ya orang kesurupan ya pernah. Ya apalagi saya sering. Zaman dulu kan ya. Apalagi kan, zaman sering. dulu, benar-benar. Sering gue ngeliatin itu. Tapi ngomongin soal kesurupan. Kita samakan dulu persepsi bahwa kesurupan yang dimaksud ini adalah ketika ada sosok yang berinteraksi masuk ke dalam raga fisik seseorang. Iya. Oke? Iya. Sepakat di situ ya? Sepakat. Sepakat. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, emang bawa apa lo? Gue paling suka kalau dia lagi bawa apa-apa nih. Iya kan? Alat lagi kan. Ini jadi gue punya satu alat ini. Ini saat ini lagi peminatnya lagi tinggi, tapi di kalangan ghost hunter internasional. Gitu. Ini adalah Jadi ini namanya Ovilus. Ovilus. Ada beberapa mode di dalamnya. Bisa, ya itu tadi kalau kita ngomongin tentang Jelangkung kemarin, dia ada mode yes no. Oke. Yes no itu jadi kita tanya entitasnya, perempuan atau laki-laki? Kamu perempuan ya? Kalau perempuan hidupin lampu yang warna hijau, kalau laki-laki hidupin Hidupin warna- ya. yang kayak gitu. Atau yes no aja kayak true false kayak gitu. Kok seru. Iya, ini jadi modenya banyak. Nah ini Iya. yang kayak gini. Ini kita cuma tinggal tanya aja. Kalian ada di sini bersama kami. Kalau ada hidupkan lampu yang berwarna hijau, kalau tidak hidupkan lampu yang berwarna merah. Siapapun kalian boleh mendekat ke alat ini. Nah, Ada Coba sesuatu, kita Pak. sambil kasih lihat. Oke, ini Oke. masih aman ya. Netral. Apakah kalian suka akan kehadiran kami? Kalau kalian suka akan kehadiran kami, hidupkan lampu yang berwarna hijau. Jika tidak, hidupkan lampu yang berwarna merah. Oke, dia lagi berpikir di situ. Dia masih bingung. Iya. Tergantung dia bilang. Kalau keseringan dibikin kesel. Saat ini, jadi dia nggak akan menjawab begitu saja. Kalau saat ini kita lihat, dia stuck di situ. Iya. Karena apa? Ini kan ada 2 antena. Ya. Dia ini mendeteksi medan elektromagnetik. Dari elektromagnetik tersebut, kalau kena nih, akan ditranslate menjadi interaksi seperti itu. Nah masalahnya kalau saat ini, tadi kebetulan mungkin ada energi yang lewat sekitar kita. Coba. Tapi kalau saat nggak ada, ya nggak ada. Terakhir kan kita ngobrol kan kayaknya arahnya sebelah sini nih ya. Betul. Iya. Saya taruh sini ya. Oke. Oke, mari kita tanya. Ayo kita coba ya. Lampu hijau sama lampu merah. Lampu hijau sama lampu merah. Oke. Apakah Anda adalah sosok yang memang sering berada di sini? Kalau memang iya, lampu hijau. Kalau tidak, lampu merah. merah. Oke. Geser nggak dia? Belum ada pergeseran.
belum ada pergeseran. Oke. Masa iya ke belakang lagi sebentar? Coba kita lihat, kita Di refresh dulu. Aha, sebentar, ini kan banyak mode ya. Iya. Kita pakai yang ini. Itu. Oke. Sebentar ya. True false. Left. Coba. Yap. Oke. Oke. Taruh. Oke. Ini kalau ada garis-garis nanti ada sebenarnya Iya. energinya. Oke. Kena itu. Apakah Anda adalah sosok yang memang berada di sini? Kalau memang iya, silakan pilih lampu hijau. Kalau Anda cuma numpang lewat istilahnya, kebetulan silakan pilih lampu merah. Oke. Hijau. Artinya emang sosok sini. Emang di sini. Oh. Kamu suka akan kehadiran kami? Hijau kalau iya, merah kalau enggak. Kehadiran kami di sini, kalian bisa berbicara loh pakai alat-alat kita. Ini dia geser lagi. Kalau ada yang mau kalian sampaikan, harusnya kalian senang dengan kehadiran kami di sini. Hidupkan lampu yang berwarna hijau jika kalian senang, atau merah kalau kalian keberatan akan kehadiran kami. Hijau. Gue mau nanya dong, Silakan. apakah kamu entitas yang sama yang tadi sempat kita panggil di episode sebelumnya? Oh, Kalau- yang di papan meja. Ya, kalau sama nyalain lampu hijau, kalau bukan nyalain lampu merah. Siapa tadi waktu itu? Wuri. Episode Wuri ya, episode itu ya. Ah, kamu wuri. Hijau kalau iya, kamu wuri. Merah kalau bukan. Wuri. Hijau kalau iya, kamu wuri. Merah kalau kamu bukan wuri. Hijau. Oke. Coba tanya lagi ya. Uri, kamu sudah lama ada di sini. Coba yang lama merah. Biar kita bisa ada Iya. pergeseran. Kalau udah lama ada di sini, nyalain lampu merah. Kalau kamu baru ada di sini, nyalain lampu hijau. Dia bingung lamanya tuh berapa lama. Oh iya benar juga ya. Lama tuh relatif. Lama dari Lebih dari 5 tahun. Hijau. Hijau. Artinya belum lebih dari 5 tahun. Belum 5 tahun artinya. Oke. Nah, ini salah satu mode yang bisa kita pakai. Nah, terus ada lagi kayak kalau di luar negeri itu ya kita pernah waktu itu pakai salah satu modenya adalah sensor. Sensor. Kasih Jadi lihat kita dulu. bisa tahu nih spikingnya ya. entitasnya ada di sekitar kita. Kalau misalnya dia keluar dari ini ada lingkaran ya. Kalau dia keluar dari lingkaran tersebut itu menunjukkan dia lagi di mana. Contohnya kalau ini saat ini dia sedang sensornya ke sana, Lagi muter nih. muter. Nah ini Takut. entitas itu. Ayolah. Ya. Jadi alat ini sering gue pakai juga untuk membuktikan seseorang itu kesurupan atau enggak. Kenapa? Bagaimana? Pada saat ada orang kesurupan, ada entitas yang masuk ke dalam raga orang tersebut. Ya kan? Biasanya gue pakai ghost detector, gue tempelin dulu nih. Oke. Kalau misalnya ternyata dia spiking, berarti dia benar kesurupan. Oke. Pada saat benar kesurupan, gue bilang lagi, oke, gue punya alat. Kamu bisa berbicara lewat alat yang ada di depan kami. Kayak gitu loh metodenya. Jadi gue buat kayak, kalau kita nggak tahu kalau orang itu, apalagi untuk penonton ya, kita nggak tahu kalian itu kesurupan bener apa enggak. Betul. Gitu loh. Tapi kalau alat, gimana kalian mau ininya, mau memanipulasinya gitu loh. Iya. Jadi kayak, oke, kalau benar-benar lu kedeteksi, maka lu juga harusnya bisa untuk menggunakan alat ini. Ya. Tapi nggak tahu. Maksudnya tadi kan Tasya sempat ngobrol juga kan. Maksudnya cara cirinya adalah orang pertama tuh mual, muntah, kalau Iya. interaksi gitu kan ya. Kalau gua mencoba untuk mengingat pada saat zaman gua ngurusin orang kesurupan ya. Oke. Maksudnya reaksi awal-awal biasanya tiba-tiba berdiam, diam diri, kemudian mulai gerakan-gerakan yang di luar biasanya, ya barulah kemudian entah itu apalah, gitu. Baru ngobrol, gitu kan ya. Muntah, palingan terjadi kalau ada beberapa ya, tapi di akhir setelah selesai berinteraksi malah kalau gua. Oke. Kalau yang gua hadapi waktu itu ya kayaknya. Gua nggak tahu. Kalian pernah berhadapan dengan orang kesurupan nggak sih sebenarnya? Pernah lihat sih.
And on daily basis deh, on daily basis. Yeah. I don't know, mungkin yang di sini juga pasti kan pernah lah on daily basis dalam kehidupan sehari-hari lu. Iya. Ada orang yang kesurupan. Dulu ya, gue ngomongin sebelum tahun 2018 lah, sama, gue juga kayak gitu, nggak ngurusin orang kesurupan, tapi gue harus ada di frame yang sama dengan orang yang kesurupan. Gitu. Gue udah pakai alat, dulu itu gue udah pakai alat, dan gue selalu bilang kalau ada entitas itu tuh mengandung energi, energi yang dikandung oleh entitas ini adalah elektromagnetik. Pada saat ada orang kesurupan, ada medan elektromagnetik yang mendiami raga orang tersebut. Yang mana artinya, gue bisa pakai alat ghost detector gue yang basicnya adalah electromagnetic field tester. Okay? Jadi dulu itu awal-awal pas gue nge-host, terus ada ditandemin sama ada beberapa praktisi supranatural yang ya kesurupan master lah, seperti itu ya. Nah jadi produsernya juga dulu penasaran, kayak pada saat on frame, pas lagi kesurupan, produsernya bilang gini, Rick, boleh nggak lu dari belakang, lu ngetes? Iya. Cobain dong, gue penasaran. Ya udah, pada saat mereka mulai berinteraksi, gue ke belakang, gue detect dari belakang. Terus produsernya gini, terus gue bilang, ntar gue cut. Gak ada, gak benar gitu. Ya kayak gitu. Ya. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang pengalaman gue ngeliat orang kesurupan, masih di acara misteri tersebut juga, pernah satu kali kita waktu itu ke daerah Serang. Iya, ingat. Jadi kita di kuburan di Serang. Jadi yang nonton banyak lah. Warga nonton. Radius tuh 200 meteran dari kita lah. Gitu. Jadi di dalam pada saat praktisinya sedang kesurupan, yang mana gue tahu enggak lah ini ya. Ternyata dari tiba-tiba dari depan, dari luar itu suara riuh, panik orang-orang yang nonton. Loh, kenapa? Apa urusan berisik banget? Kita mikir kan, lu tahu kalau itu kan silent dong gitu kan, silent dong gitu. Buset, ini berisik banget. Kita ya keganggu. Akhirnya tapi ini kayak nggak sesuatu yang dibuat-buat. Kita lari ke sana. Gue masih bawa semua alat kan, selalu di kantong ada. Ternyata di satu pendopo ada yang kesurupan, warga lokal. Satu orang. Dikerubutin, kasih space gitu. Kasih space. Tapi begitu gue di depan korban, pada saat dia lagi poses, jiwa isen gue keluar. Gue keluar ngeliat, satu, naik. Ini glitch. Gue sampai nggak mempercayai alat gue. Gue coba alat gue lagi, yang lain lagi. 2 alat naik. Nggak mungkin. Gue nyari gimana caranya gue bisa matahin kalau ini enggak juga. Ini orang-orang yang udah alat ketiga gue hidupin sama. Di situ gue langsung bilang, nih kalau yang asli yang kayak gini. Gitu. Ada lagi pengalaman paling menarik lagi. Ini baru lah. Jadi ada satu event yang sudah diselenggarakan. Jadi kayak mereka undang banyak fansnya mereka untuk penelusuran bersama. Event ini udah dibuat dari tahun 2023 dan kita itu diundang di 2025. Lu bayangin 2 tahun event berjalan selalu di malam Jumat. Dari 2023 sampai 1 minggu sebelum kita datang selalu ada orang yang kesurupan. Selalu ada orang yang kesurupan. Pada saat itu kita datang, kita diminta untuk handling 30 kali 4 sesi. 30 orang kali 4 sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Di sesi 1, sebelum mulai penelusuran, gue briefing ke semua. Gue bilang, gengs, seperti yang udah 2 tahun belakangan selalu ada yang kesurupan. Marilah kita berdoa malam hari ini, semoga hari ini ada yang kesurupan. Langsung rame. Di bus langsung rame, wah gimana bang?
Banyak yang malah jadi, aduh, apa Males namanya? banget nih gua Males gitu, banget ya. jadi gitu. Loh kenapa gitu bang? Justru kita bawa alat. Waktu itu gue pinjem mereka, gue minta mereka untuk buat grup. Satu grup gue kasih satu alat. Oke. Gue keluarin 20 alat lebih. Ya. Jadi gue bilang, alat yang ada di tangan kalian itu bisa mendeteksi kalau orang itu kesurupan beneran apa enggak. Kalau pada saat dia kesurupan lu tempelin alat tersebut dan itu spike up atau naik, Itu energinya ada. berarti ada energinya. Baru nanti kita cari cara ngeluarinnya gimana. Kalau perlu pendeta, kita perlu ustadz segala macam, let's go kita cari after that. Paling nggak kita udah membuktikan bahwa Emang bener. mereka itu benar kesurupan. Iya. Tapi kalau Tidak. dideteksi tidak ada apa-apa, itu artinya caper. Dan nggak perlu caper teman-teman, semuanya dapat foto bareng kita habis ini. Oke. Gue gituin, mau ketawa baru mereka gitu kan. 4 sesi. Sesi 1 tidak ada satu orang pun yang kesurupan. Sesi 2 tidak ada orang yang kesurupan. Sesi 4 tidak ada orang yang kesurupan. Oke. Sesi 3 ada 1. Oke. Didetek rame-rame. Sama teman-teman semua didetek juga. Teman-teman semua yang udah di briefing pada caper. Karena udah tahu. Karena udah tahu. Terus gue bilang, tapi ini orang nekat. Iya. Udah gue briefing, Kok dia nggak? tetap aja Iya, berani-beraniannya tahu kan dia. gitu kan. Iya. Ternyata usut punya usut, pada saat di briefing dia tidak di Lokasi pick up briefing. point. Iya. Iya, Jadi nggak dia ikut, dari nggak ikut rumah briefing. langsung menuju ke lokasi penelusuran. Dia nggak tahu kalau ternyata ada itu. Itu gue inget banget. Semua orang udah santai, udah makan bersama, dia masih melotot ke gue. Gara-gara kamu, aku ada di sini. Iya, kamu mau apa? Aku mau kamu. Susah, Yupi aja ya, Yupi. Tapi menarik sih, maksudnya ya satu gitu soal kesurupan juga gitu kan. Maksudnya by the time goes by menghadapi orang-orang kesurupan, kadang-kadang emang ya gue kesurupan bukan cuma pada saat di program lah ya. Oke. Bukan cuma pada saat program, maksudnya di kehidupan sehari-hari kadang-kadang juga kadang-kadang kan ketemu juga gitu kan, ada orang yang berasa kesurupan segala apa ya. Kadang-kadang gue juga akhirnya sering mempertanyakan sih bener kesurupan apa enggak gitu loh. Kadang-kadang tapi yang akhirnya gue mencoba untuk menganalisa dari pengalaman gue menghadapi orang kesurupan. Biasanya ketika awal-awal tuh lo kalau kesurupan tuh kan orang percaya bahwa ketika kesurupan itu lo tidak punya kuasa atas raga Tubuh lu. fisik lo. Iya. Betul. Iya. Ya kan, sehingga akhirnya Dikendalikan. mereka biasanya tidak Iya. merasakan apa yang lu rasakan. Jadi kadang-kadang gue iseng aja kalau udah itu, gue cubit aja begini. Gue pengen lihat aja reaksi apa enggak, gitu. Dan pernah ada teman gue cerita, jadi dia ke sebuah wilayah, habis itu ada kesurupan massal, kebetulan lagi liburan sama keluarga, jadi dia bawa anjingnya. Oke. Gitu kan, dan itu tiba-tiba di tengah orang kesurupan segala apa, anjingnya mendekat, yang kesurupan langsung sadar. Oke. Ternyata takut aja. Ternyata takut anjing. Logikanya ya pura-pura itu, Iya. udah gitu. Kalau gua kan memang tidak menggunakan alat ya, Iya. gitu. Jadi konteksnya seperti itu sih, gitu. Kalau dari sudut pandang gua melihatnya itu. Tapi I don't know, lo artinya kan maksudnya kesurupan ada? Dia. Ada dong, Iya, percaya. ada. Percaya gua. Kenapa ada aja kalau orang kesurupan biasanya minta ini, minta itu? Orang yang meminta seperti itu, kalau di versi gue ya, Iya. setiap kali ada yang minta seperti itu, kayak kopi aing Ayo, mau ini atau ayo, segala ah. macam, ayam cemani dan lain-lain Iya. sebagainya. Sayangnya pada saat gue deteksi Malah nggak ada. malah nggak ada. Oke. Itu di gue. Nah, kalau gue pernah, jadi ini tetangga gue waktu gue masih sekolah gitu, ibu-ibu, dia tiba-tiba tengah malam, sekitar jam 1 atau jam 2 gitu, dia kesurupan. Oke. Kesurupan, yang dia minta apa? Apa? Dia minta ke salah satu terminal di Jawa Barat. Setelah ditanya-tanya, jadi kita agak susah nanyanya karena si sosok yang masukin ibu-ibu ini, itu suaranya nenek-nenek dan dia ngomong pakai bahasa Sunda halus. Oke. Oh, Yang kita oke. tuh nggak ada yang ngerti. Oke. Kita, gue dulu tinggal di Depok ya, Ah. nggak ada yang ngerti Oke. Sunda halus tuh kayak gimana. Jadi manggil orang yang ngerti bahasa Sunda, terus ditanya ini kenapa gitu, terus dia bilang minta dianterin ke terminal itu. Soalnya berapa hari yang lalu ternyata si ibu ini habis dari terminal situ dan dia ngebuang sampah Heeh. di tempat yang nggak seharusnya, dan itu sampahnya sampah
pembalut gitu. Oh, oke. Nah kita kan mau nggak percaya tapi ini orang tuh nggak pernah ngomong bahasa Sunda halus kayak gitu. Terus dia juga bener-bener ngeluarin suara yang kita nggak pernah dengar. Suaranya tuh bener-bener kayak suara serak nenek-nenek. Dan dia duduknya yang tadi ya ibu-ibu biasa gitu ya. Duduknya tuh jadi yang kayak anggun. Serem sih itu. Bener-bener sampai kayak jam 3 atau jam 4 pagi dia kayak gitu terus. Jadi sebenarnya awalnya dia ketempelan karena dia melakukan sebuah kesalahan di tempat dia berkunjung. Si ibu-ibu itu ketempelan masih sosok yang menjaga. Iya dong, yang tidak suka dengan tempat. Tidak suka dengan perbuatannya gitu kan. Menarik sih gitu kan. Biasanya kalau minta-minta kayak kopi, kayak rokok kayak itu, kayaknya cuma ada di sekitaran ya kayak keluarga doang sih kalau menurut gue sih. Jadi karena keterbiasaan, misalkan dia kesurupan neneknya itu suka ini, dia kan punya rasa apa ya kayak tekanan. Kalau dalam dalam kesurupan itu kan ada beberapa bagian kan, biasanya kecemasan kayak kolektif gitu, sesuatu yang ditekan di lingkungan di sekitar yang membuat mereka menjadi kesurupan, kayak sesuatu yang dipendam gitu loh. Yang depresi. Depresi. Gue kadang-kadang kan akhirnya jujur kadang-kadang dari sudut pandang gue pribadi ya memang ya. Ini mumpung kita ngobrolin kesurupan, gue tuh kadang-kadang suka menganggap bahwa kesurupan itu terbagi menjadi 3 bagian. Oke. Kesurupan yang benar-benar kesurupan, dalam artian benar-benar ada entitasnya yang menunjukkan. Berikutnya adalah kesurupan yang hanya bokis alias pura-pura. Gitu kan. Yang artinya emang dia benar-benar caper, dia cuma pura-pura kesurupan biar orang melihat dia. Sama orang-orang yang kesurupan akibat sugesti atau depresi. Mensugesti dirinya pun juga bisa loh. Lo lagi berada di lokasi angker dan kemudian lo merasa bahwa ini ada sosok ini mau berinteraksi sama gue. Lo mensugesti alam bawah sadar lo dengan sendirinya. Benar-benar. Gitu. Ya termasuk depresi pun juga sebenarnya menjadi salah satu bagian dari sugesti lo, karena kan lu menekan semua emosi lu, dan ketika rasa takut itu lu berada di sebuah lokasi yang lu tidak ketahui atau itu menjadi puncak depresi lu, bisa saja secara psikologis itu merubah. Mungkin kalau ada teman-teman psikolog juga bisa bantu ngejelasin dari sisi sudut pandang psikologisnya ya gitu kan. Yang akhirnya merubah lu sebagai karakter beda. Gitu. Yang bukan kebiasaan dia sehari-hari. Iya. Makanya banyak juga kan kasus-kasus kesurupan itu yang kayak ya kalau ada yang kayak gue dengar bisikan untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi kan akhirnya kalau dalam jurnal psikolog akan menjadi skizofrenia. Betul. Gitu loh. Itu bisa diarahkan ke skizofreni gitu kan. Gitu. Malah jadi aneh juga itu gitu kan. Makanya itu butuh. Gue kemarin abis nonton film tahun 99. Oke. Tahun 99. Bruce Willis, Haley Joel Osment. The Sixth Sense. Yes. Kan? Itu di mana itu adalah sebuah film yang menurut gue menggabungkan antara psikolog tapi juga mistis. Betul. Iya kan? Dengan plot twistnya yang begitu. Gitu. Dan menurut gue ini menjadi menarik untuk lo kenapa ya gitu. Iya. Gitu. Tapi ada satu statement juga dari Dika gitu tadi yang gue baru kepikiran adalah depresi. Kalau menurut lo sendiri, menurut kalian, kenapa orang depresi lebih gampang kesurupan? Whatever it is. Kalau menurut gue ini sih kalau orang depresi itu karena mereka sudah contohnya dia memendam puluhan tahun, terus dia bingung harus bercerita dengan siapa ketika apa yang disimpan dalam dirinya udah nggak bisa tersimpan, keluar apa yang bukan jadi kebiasaan dia. Jadi belum tentu orang depresi itu benar-benar kerasukan energi belum tentu sih. Manifestasi dari depresinya dia. Apa yang dia rasain selama ini. Atau bisa juga pada saat dia lagi depresi nih, orang depresi rata-rata apa? Karena terlalu banyak pikiran di kepalanya, malah akan bengong. Bisa juga. Pada saat bengong itu, kan kalau kata orang tua zaman dulu, jangan bengong. Ntar sambet. Iya kan? Diangkat lagi, sambet lagi. Tapi sebenarnya agak aneh ya, kita bengong bisa dengan kita bengong terus bisa kerasukan tuh kan sebenarnya agak aneh ya. Ada juga yang bilang
jangan kebanyakan nonton film horor, nanti lo kesurupan gitu. Dari mana coba? Sugesti. Suges. Lagi sugesti. Kalau dari sudut pandang gue suges. Selamat. Kalau dari sudut pandang gue, gitu. Meskipun mungkin ada yang bertentangan, mohon maaf, gitu. Tapi suges. Iya. Ya lo takut. Gue bisa nih. Betul. Interaksi nih. Itu bisa juga jadinya suges. Gitu. Cuman meskipun memang gue nggak tahu. Kadang-kadang gue baru ingat satu kejadian syuting waktu itu ya. Jadi sempat gue syuting, gue lupa lagi daerah mana, Jawa Barat kayaknya. Gue syuting sama kayak nasib lo, jarak penonton tuh nggak terlalu jauh. Oke. Gitu kan ya. Ya meskipun dari jarak lokasi uji nyali ke lokasi monitoring gue cukup jauh, habis itu batas ke penonton juga masih agak jauh gitu ya. Tiba-tiba di tengah perjalanan syuting itu, kayaknya sekitar gue syuting baru beres tuh biasanya jam 4. Artinya mungkin sekitar jam 3-an. Tiba-tiba tuh banyak penonton kan di belakang yang nontonin, gitu kan. Tiba-tiba gubrak, kesurupan massal, Pak. Ada satu, jadi karena itu sudah jam 3 kan peserta bolak-balik kesurupan segala apa gitu kan ya. Tiba-tiba ada penonton-penonton belakang tuh mulai satu mulai, dua mulai, nyamber gitu ya, nyamber, tiba-tiba banyak. Oke. Kesurupan massal juga ada. Nah itu menarik tuh, kalau kesurupan massal tuh gue pernah ya diundang untuk, jadi gini, Rick, lu bawa alat-alat lu, ini di tempat gue lagi ada kesurupan massal. Lu datang sekarang, itu gue, buset. Penasaran? Gue nggak ngeliat lagi lampu merah, gue bawa sampai lokasi, udah sadar. Gue yang kayak, bisa nggak sih nunggu panjangan dikit gitu loh. dia itu kan. Tapi kalau ngomongin soal nunggu panjangan dikit nih, ada satu video yang sebenarnya bisa kita saksikan sama-sama juga sama teman-teman di rumah. Ini adalah sebuah kejadian, kayaknya kesurupannya itu di area pabrik ya kalau nggak salah ya. Nih. Nah, ini tuh kalau menurut gua, ini dari sudut pandang gua, nggak tahu dari sudut pandang kalian ya. Kadang-kadang mungkin saja di area pabrik, misalkan ada satu yang kesurupan, ada dua abis itu kesurupan, bisa saja yang kemudian yang lain menjadi sugesti. Iya, itu ada istilahnya sendiri kok kalau nggak salah, apa ya, mass hysteria. Mass hysteria, ya, secara psikologi ada gitu kan. Ya ini kan sebenarnya juga bisa begitu kejadiannya. Meskipun ya gua nggak tahu ya, apakah mungkin di energinya sebanyak itu kah? Entitasnya sebanyak itu kah sampai bisa merasuki banyak pekerja gitu kan? Sampai ada 10 orang, artinya ada 10 entitas dong gitu. Apa masuk yang tadi gue bilang, tekanan lingkungan? Ya mungkin, bisa juga tekanan lingkungan bisa. Atau dari ketakutan, dari ketakutan sehingga gitu. temennya itu dia berasa juga gitu. Tiba-tiba gue inget banget ini, merinding gue. Pengalaman gue kelas 3 SMA. Jadi waktu itu gue di Palembang. Guru gue ini ngajak ke satu tempat terpencil. Gue Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah juga banyak kan? Kesurupan masa sekolah juga banyak. Banyak. Jadi guru gue ngajak ke daerah namanya itu Muara Enim. Oke. Oh, Muara Enim. Nih kalau teman-teman sekolah gue yang sekelas sama gue nonton, tolong ya konfirmasi komen nih ya. Komen di bawah. Angkatan berapa tuh? Ya kalau masih pada hidup ya. Ya, aduh. Oke, begitu. Nah, jadi guru gue ngajak satu kelas gue ini untuk ke daerah terpencil di Muara Enim, daerah Muara Enim. Daerahnya ini juga masih perbukitan, nggak ada rumah kanan kiri, sampai akhirnya kita dapat satu rumah tua besar banget di tengah bukit, di tengah hutan. Di situ gue sekelas itu ada 30 atau 40-an orang lah, gue lupa pada saat itu. Nah jadi pada saat kita masuk kan bagi-bagiin kamar kan. Pas bagi kamar depan itu tuh yang paling besar. Jadi kayak bangsal gitu, tempat tidur itu udah disebar kayak gitu. Nah di atas, ya atapnya tinggi. Jadi di atas tuh ada gambar, nggak tahu itu pemilik rumah sebelumnya atau gimana. Hitam putih, tapi memang semuanya nggak enak ngelihat foto tersebut. Nah malam tiba, ternyata tidak ada penerangan di tempat itu. Kita masih pakai lampu semprong. Yang dipompa dulu gitu. Guru gue ini nggak tahu ya, maksud gue emang nggak iseng sih. Mungkin dia mau buat intimate moment gitu loh. Jadi kayak kita didudukin di meja terus ngelingker gitu. Mesraan ini janganlah cepat berlalu lah ya. Betul, gitu ya. Betul. Nah jadi disuruh sama dia, gue inget banget ini.
kita harus ingat orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita pulang dari sini, orang tua kita sudah tidak ada, segala macam. Jadi memang dibuat sama dia, biar maksudnya ya biar semua satu kelas sedih semua gitu, gitu. Nah itu, nggak tahu ya masih histeria apa gimana. Itu di depan muka gue, teman sebangku gue di depan, dia kesurupan, dia nangis teriak-teriak. Yang di ujung sana kesurupan, nangis teriak-teriak. Dalam keadaan gelap, ini kalau dibuat film horor keren, asli. Gue baru kepikiran sekarang. Itu semua dalam kepanikan. Yang satu mau bantuin yang satunya kena. Bantuin yang satunya kena. Dan itu berlangsung sampai besok paginya. Yang lucu, besok paginya itu pada saat istirahat ya. Jadi yang kesurupan udah kecapean, tidur. Kamar banyak. Hanya kamar yang di depan, yang besar yang ada foto itu ada 3 orang. Kesurupan bareng. Dan 3-tiganya nunjuk foto itu. Semuanya? 3 orang. Oh, 3 orang. Di dalam kamar itu. Sambil nangis-nangis, sambil kayak gitu. Yang kesurupan? Yang kesurupan. Gitu. Tapi dia nunjuk ke situ. Nah, itu kalau masih histerianya gue oke, semua udah kebawa perasaan baper gara-gara si ibu ini buat Melo sesi yang gue rasa itu nggak perlu sesi itu bener, bukannya kayak apa, gue juga ngerasa kayak anjir ya juga kalau dia bener, gue juga ikutan nangis juga jadi gitu kan. Nah, jadi udah kena di situ, runutan malam itu pokoknya nyembuhin orang kesurupan semua pakai minyak kayu apa putih, apalah ya. Nah, jadi bingung juga ini kalau kita ngomongin. Tapi setuju sih, maksud gue emang mass histeria ya pasti bisa saja terjadi, itu kan bisa jadi sugesti dan segala apa. Kalau menurut gue dari sudut pandang gue kesurupan massal itu sebenarnya salah satu bentuk manifestasi dari depresi dan sugesti, lebih ke arah situ. Karena buat gue, apakah benar sebegitu besarnya energi untuk bisa masuk ke dalam puluhan orang? Itu kan juga patut dipertanyakan. Betul. Gitu loh. Jadi bukan itu juga. Tapi kalau ditanya apakah mungkin, ya mungkin aja. Oh, zaman sekarang kita bisa buktiin. Ya zaman sekarang kita bisa buktiin. Rame-rame dia kesurupan, let's go. Tapi kan apakah mungkin? Mungkin saja, kita tidak bisa menutup possibility itu. Gitu. Ya kan. Cuman nggak tahu ya, maksud gua kadang-kadang juga lo pernah dengar cerita, maksudnya kayak orang berkunjung ke apa ya istilahnya tuh mungkin tempat-tempat yang identik dengan hal-hal mistis ataupun yang dikenal dengan angker dan kemudian pun akhirnya kesurupan. Kayak misalkan ada kuburan di daerah Kota Tua. Abis itu ada juga pemakaman, gue mau menyebut ini sebenarnya agak bahaya juga, karena bukan bahaya sih, lebih tepatnya karena ini dianggap sebagai salah satu sejarah kelamnya Indonesia. Pemberontakan yang terjadi di Jakarta Timur. Ini gue punya cerita tentang itu. Itu gue juga punya cerita soalnya di situ. Jadi dulu waktu zaman kecil, gue itu ikut sebuah sanggar lah, gitu kan ya. Dan di mana kita kebetulan dalam rangka memperingati hari yang berdekatan dengan momentum peristiwa itu, kita bikin video. Nah, itu akhirnya syuting lah di lokasi tersebut. Pada saat syuting di lokasi tersebut, omongan dari orang-orang sekitar adalah jangan lebih dari jam 6 sore ya. Karena terdengar suara-suara tangisan, jeritan, segala apa yang kayak gitu. Nah, tanpa menyinggung si area itu karena itu sejarah kelam ya, menurut gua itu bisa jadi polemik sendiri lah. Jadi maksudnya apakah kenapa orang-orang yang berkunjung ke area-area tersebut bisa saja kesurupan? Balik lagi sih gue bilang. Dari sudut pandang lo apa? Apakah mungkin energi yang ada di sana? Residu energi Residunya? itu mungkin nggak sih? Residual menurut lo. Kalau menurut gue orang yang kesana berarti dia udah niat dong, dia mencari. Tahu tujuan dia kesana. Tujuan dia akan ke tempat yang penuh dengan sejarah kelam, ya kan? Yang pada saat dia masuk ke sana, dia pun mulai kebawa mensugesti dirinya sendiri. Begitu masuk ke ruangan yang masih ada noda darahnya, udah pusing dia pasti. Tiba-tiba aja dia kepikiran saat itu seperti apa, kejadian seperti apa. Visualisasi lu ya. Bisa juga. Bisa. Itu kenapa gue bilang itu
gue pernah minta izin secara resmi untuk melakukan penelusuran di tempat tersebut. Boleh nggak? Boleh. 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 Oh boleh. Boleh. Waktu itu gue minta izinnya ke Pusat Museum Nasional, iya itu ya. Ya. Nah, untuk Itu boleh ya? Gue dapat. Malam dong. Malam. Ya iya dong. Yang ke Lubang Buaya malam-malam. Iya. Tapi pada saat gue mengurus perizinan itu di siang hari, gue datang. Gue disuguhi dengan cerita apa? Baru kemarin, masuk ke ruangan Yang dia ininya. Iya. Pagi, baru buka loket jam 8 pagi, dia kesurupan. Baru bisa ditenangin itu siang jam 1. Itu, di tempat tersebut. Dan pada saat gue melakukan penelusuran di tempat itu, ya gue buat perjanjian lah. Kalau misalnya ada sesuatu yang aneh, gue tidak akan tayangkan videonya. Iya betul. Kalau misalnya bagus, mungkin ini akan menjadi bagian dari Night at the Museum. Iya, gue setuju. Gitu Night at the loh. Museum. Iya. Nah, jadi dari ratusan tempat yang udah gue jalanin, gue nggak pernah ngelihat entitas secara langsung pakai mata gue langsung. Iya. Di tempat tersebut, gue cuma perlu 47 detik. Di tempat yang banyak orang-orang disiksa, pas kita buka, ada yang lewat set, gue kirain mata gue doang halu, pasti ada orang yang tinggal di sini ya kan? Gue tanya ke yang jaga. Enggak. Kan Mas Erik tahu malam ini yang jaga siapa, berapa orang, dan nggak akan ada orang yang berani tidur di situ. Udah lama itu, udah dari tahun 60-an nggak pernah dipakai tempat itu. Iya, memang itu ruangan tidak pernah pakai. Begitu kita cek di video, dia terekam di kamera, dia lewat kayak gini. Itu ngeliat mata juga, kamera juga ya? Iya. Jadi kelihatan juga di kamera juga Iya. ketangkep. Iya. Pas kelihatan di mata, gue pikir ada orang. Karena di video gue langsung bilang, maaf ya. Jadi daripada gue ngeganggu, gue tutup lagi. Tapi artinya tetap sejelas itu. Sejelas itu. Tapi tetap yang ada di kepala gue, kenapa gue nggak takut? Karena gue kira itu pasti ada orang. Nggak mungkin ada orang yang istirahat. Ya, numpang tidur. Karena tempat itu kan di dalamnya kan ada teras. Di dalamnya ada dipan. Ada kan? dipan, ya. Ternyata itu dipan nggak pernah beranjak dari tempatnya dari tahun 60-an. Tapi kan sebenarnya ruangan itu kan itu dibuat. Yang mana? Yang rumah-rumahnya kan? Atau yang tempat penyiksaan? Penyiksaannya. Oh, oke. Iya. Soalnya kan mereka juga membuat rumah-rumah diorama rumahnya kan. Betul. Gitu. Kalau ini kan emang di tempat tersebut. Oke. Justru gua nggak dapat apa-apa di Diorama itu? bukan di tempat terakhirnya. Oh, yang lubangnya? Di tempat iya. Oh. Karena pada saat itu tuh rapi banget. Tapi kan sebenarnya bukan hanya lokasi-lokasi yang dipercaya angker aja yang bisa membuat terjadi kesurupan gitu kan. Bahkan tempat tinggal pribadi pun bisa. Betul. Ya kan? Banyak sih. Banyak. Ini ada satu video rumah artis yang ART-nya kalau nggak salah ya. Asisten rumah tangganya yang kesurupan. Nah ini juga sebenarnya kadang-kadang gue ya ini masih perlu diperjelas ya, bener kesurupan kah, sugesti kah, atau pura-pura kah gitu kan. Artis ini pernah hubungin gue juga sama Dika untuk cek tempatnya. Tapi belum sempat? Belum. Oke. Itu yang tadi gue bilang, ya kalau di lingkungan itu ya lebih kayak apa ya? Suges dan depresi kayak gitu. Iya. Cuman tapi kadang-kadang gini, gue sempat ada satu obrolan gue dengan salah satu teman kita juga gitu ya, yang akhirnya membahas mengenai kehadiran sosok energi di tempat tinggal. Oke. Dan emang omongan itu akhirnya mengerucut bahwa lo pernah sadar nggak bahwa kadang-kadang energi entitas yang ada di rumah kita itu fungsinya ngejaga kita. Iya, benar. Ngejaga kita. Dan biasanya mereka malah mengganggu orang-orang yang berniat jahat sama kita. Ya kalau emang jadi kadang-kadang gini, gue sampai akhirnya obrolan itu kan buat tayangan YouTube juga kan. Dan itu gue ngobrol, pernah perhatiin nggak ART yang diganggu, yang dikasih lihat penampakan, yang kesurupan, segala apa, yang bermasalah. Biasanya yang bermasalah. Itu kayak kasus yang kita kerjain di ini apa? Duren 3. Oh iya. Papi sama si Mami. Itu di mana, daerah mana tuh? Nah, itu sama. Jadi dalam 1 tahun dia harus ganti 3-4 pembantu. Pembantunya dimimpiin, didagangin sosok yang itu. Padahal 3 orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Yes. Oke. Tapi semua sama pada saat diceritain sama. Ternyata apa yang terjadi? Ada satu kejadian di tempat tersebut.
Penghilangan nyawa. Oke. Penghilangan nyawa yang dilakukan oleh pemilik rumah sebelumnya. orang asing. Oke. Yang menyamar menjadi ART. Oh. Jadi entitas lokalnya yang ada di situ, dia akan membenci setiap ART baru. Iya. Karena dia akan ngerasa kayak mungkin residual masih merasakan gitu. Dulu gua kayak gini gara-gara seseorang seperti kamu, gitu loh. Gua dijahatin sama di zaman gue dijahatin sama ART gue. Jadi setiap kali ada ART baru, ini jadi residualnya flashbacknya tuh sampai ke belakang banget. Yes. Pokoknya yang jadi ART itu ya yang musuhnya dia lah. Oke, sorry. Orang asingnya itu dalam pengertian kolonial. Enggak. Orang asing ini maksudnya ada stranger, orang-orang baru daftar jadi ART. Tahu dari ini ART dari mana dapat kerja, ternyata menghilangkan nyawa itu pemiliknya. Iya. Nah, jadi pemiliknya mengganggu pemilik rumah sebelumnya lah pemilik rumah sebelumnya itu yang mengganggu ART yang ada di rumah sekarang. Karena dia ada traumatik bahwa dia dihilangkan nyawanya oleh si ART yang itu dulunya. Yes. Ini ceritanya mirip kayak salah satu keluarga gue, ada yang di rumahnya itu ada ART. Suatu hari dia kesurupan nih. Oke. Dan dia tuh bilang kalau dia adalah kakek-kakek yang tinggal di lantai 2 rumah itu. Oke. Singkat cerita, si sosok kakek-kakek itu udah berhasil dikeluarkan dari si ART ini. Tapi ART ini minta resign. Karena dia takut gitu sama sosok kakek-kakek yang di lantai 2 ini. Udah resign, masuklah ART baru. Si ART baru ini ketakutan juga, dia bilang, saya nggak mau ke atas bu, di atas ada kakek-kakek di ruang nyetrika. 2 orang. Iya. Resign juga nih. Nah, ART yang ketiga, kebetulan dia orangnya nggak penakut. Tapi dia ngomong ke keluarga gue ini, bilang, Bu maaf ya, di atas ada kakek-kakek. Saya nggak tahu orang ketiga tuh dia. Iya, ini orang ketiga nih yang ngomong kalau di atas ada kakek-kakek. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu sosok kakek-kakek itu siapa. Sampai akhirnya lantai 2 itu sekarang ditutup. Oh, oke. Jadi nggak pernah dipakai sama sekali karena pemilik rumah juga udah tua. Lantai 2-nya ditutup. Dan mereka nggak pernah mau tahu dan nggak pernah nyari tahu kakek-kakek itu siapa. Ngomongin soal kesurupan, ternyata ini satu hal yang gua nggak tahu, mungkin ini sebuah kan kesurupan itu kan sebenarnya mengambil dari bahasa Jawa. Awalnya surup ya. Yang which is artinya adalah waktunya terbenamnya matahari, sore senja gitu kan. Makanya memang selama ini yang namanya kesurupan biasanya lebih identik di malam hari, waktu senja gitu kan ya. Cuman kenyataannya siang-siang juga banyak. Tadi gue cerita yang di tempat itu jam 8 pagi abis beli tiket kesurupan. Gitu. Jadi artinya kita pilih kerasukan. Oh, okay. Kerasukan masuk. Iya, kalau untuk tipis sih antara dimensi manusia sama jin, ya itu waktunya di sore hari. Di sore hari. Lebih cepat lah waktunya. Kalau gue malah kadang-kadang waktu yang paling mudah untuk manusia berinteraksi dengan dimensi lain adalah pada saat kita setengah sadar. Lu lagi mau tidur, lu capek banget. Bener lagi. Yang biasanya memang kejadian di malam hari kan. Di malam hari. Kan. Cuman karena berapa kali ya gue pagi-pagi ketika lu tau gak sih ketika lu mau tidur tapi lu belum tidur. Iya. Nah itu momentum paling kayaknya ada aja gitu. Kalau orang bilang rep-rep ya? Rep-repan juga bisa gitu. Iya. Karena emang kalau kita lagi di bawah itu, lagi down itu ya paling cepat memang lebih gampang. Mereka memang bener ya? kita. Gue pernah jagain orang sakit. Jadi di satu kamar itu ada 2 pasien. Salah satunya ada oma-oma yang gue jagain. Gitu. Jadi sebelahnya ada oma-oma nggak tahu dari keluarga mana. Cuman dipisahin sama tirai. Jadi gue duduk di sebelah oma yang gue jagain. Pas malam si oma ini bilang, sudah ampun kan? Sudah datang, kudanya sudah datang gitu. Oh sudah datang kudanya. Sudah datang kuda gitu kan. Gue tiba-tiba langsung karena gue lagi nyantai, gue biasa baca novel gitu kan. Pas dia ngomong kayak gitu langsung kaget gitu kan. Terus si oma bilang lagi, oh mau jemput, dia bilang. Cantik ya, dia bilang. Yang jemput cantik. Itu sambil baca novel ya teman-teman ya. Yang ada di kepala gue apa?
mati nih bentar lagi nih Oma. Satu mautnya bentar lagi. Iya gitu kan. Iya. Gitu. Gue sambil baca novel tapi sambil jadi ini serem juga gitu kan. Udah nih salah gue lagi kalau ini gue jaga sendirian. Iya. Jadi dia ngomong terus dia ketawa gitu. Terus dia ngelihat ke gue. Udah Erik tidur. Iya Oma, iya. Sebentar lagi Oma. Udah selesai nih. Terus gue ketiduran. Gue ketiduran jam 4 tiba-tiba rame kamar. Gue pas dibangunin gue kaget gitu kan. Meninggal udah si Oma. Plot twistnya, yang meninggal yang di sebelah. Tapi yang lihat yang Gitu. Berarti memang kalau orang lagi di Karena kurang posisinya sadar Oma itu ya emang lagi bisa drop banget. melihat. Lagi drop, sedrop. Iya, lebih dia cepat lihat aja. bisa ngelihat. Makanya gue percaya kalau misalnya ini energi entitas, makhluk atau apapun kita ngomongnya, ini energi kita. Semakin kita tinggi, kita berani, dia akan tetap di bawah sana. Tapi pada saat kita kekhawatiran, segala macem, capek, lemah, sampai akhirnya energi mereka lebih tinggi dari kita, baru di situ kita bisa mengalami apa yang tidak seharusnya kita alami. Menurut gue itu. Kita panggil Wuri lagi. Iya. Wuri, Kita panggil Wuri lagi. sebentar kita coba yang lain lagi ya. Biar kita bisa lebih lanjut lagi kan. Kita korek lebih lanjut lagi. Oh, ini record ya? Iya. Oke. Kita coba kita Boleh kenalan? Ayo, siapa yang ada di sini bersama kami? Kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Iya. Ya, kita Sebentar, kasih lihat ini dulu. adalah gangguan yang tidak seharusnya. Karena di sini ada magnetometer. Iya. Pada saat kita berbicara, Baiklah, tuh katanya. Baiklah. Oke. Ini biar nggak puyeng dulu, sebentar. Biar nggak puyeng dulu, kita kasih lihat dulu. Oke. Ya. Ini adalah fungsinya dia akan merekam audio frekuensi yang ada di sini, betul. ditranslate ke dalam bentuk dari elektromagnetik menjadi suara. menjadi suara. Cara kerjanya sama kayak yang ini. Cuman sayangnya untuk hal yang satu ini bener, ini baru banget dari luar dan Sebutin nama kamu dong. bahasa yang ada di digunakan sini. bahasa Inggris kalau yang ini. Sebutin nama kamu dong yang ada di sini. Tapi biasanya ini ada Spike-spike. speknya itu. Ini apa sih? Kenapa flat begini sih? Iya. Iya kamera, betul. Kita lagi di pin kamera. Pengangkatan. Apa yang diangkat? Apa yang diangkat? Dia suaranya emang nggak tentu ya, bisa Nggak tentu, cek bisa saja. berubah-ubah nanti. Pengangkatan bisa jadi Pengangkatan ada apa? sesuatu yang terkubur kah di bawah sini? Ya, kita bisa. Oh, bekas apa? Exactly. Iya, dulunya. Kenapa? Kamu adalah sosok yang sudah lama di sini. Wuri ada nggak di sini? Ayo, siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Angry. Angry, ada yang marah. Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu mana? Di bawah ruang tamu. Ada Ruang entitas tamu. yang angry, dia bilang. Ada apa di ruang tamu? Ini tadi yang itu angry. Shaken. Gemeter, takut. Iya. Wah, menur nih. Jagoan gua. Apa? Southern. Southern, selatan. Selatan. Apa mungkin ada beberapa entitas yang ada di sini? Ya, akhirnya ketangkap gitu. beberapa. Apakah kamu menyukaiku? Apakah kamu menyukaiku? Kamu siapa? Hah, siapa? Palace. Tempat ini. Istana. Oh iya, berarti benar nggak sendirian dong. Enggak sendirian. Ini kita ngomong jauh ke belakang nih. Iya nih. Ini kamu siapa? Ada nama nggak yang bisa kami dapat? Dia bingung ini apakah kamu menyukaiku? Kita juga bingung. Iya. Mungkin kalau kamu mau menceritakan lebih banyak tentang dirimu, mungkin kami akan menyukaimu. Terima kasih, dia bilang. Sama-sama. Tadi dari suaranya yang Tertua. Lu, Mus. Udah itu gue refleksnya salah lama lagi. dari suara yang sebelumnya nanya apakah kalian menyukaiku, suaranya agak sedih ya kedengerannya. Iya. Iya, kayak mencari gitu kan. Apa kayak lu dia butuh comfortness. Lu nyukain gua nggak sih? Lu sama gua nggak sih gitu. Apakah kamu seorang teman? Iya. Ya kita bisa menjadi seorang bisa teman. relate kan? Iya, relate banget. Kita bisa menjadi seorang teman, tapi kita pengen tahu nama kamu siapa. Students, Pelajar. steamy. Pelajar. Ida.
Ida namanya yang ini. Dia pemalu. Oh, nama kamu Ida? Dia pemalu. Heard, kamu denger. Kamu? Dia. Nama kamu Ida? Church, Alice, 2 kali. Gereja. 2 kali palace. Iya, 2 kali Alice. Alice. Tapi kan dia cuma dapat bahasa Inggris, ini belum. Iya. Nama kamu Ida emangnya? Pemalu lagi. Sangat buruk. Hah? Kenapa? Sangat buruk. Siapa yang sangat buruk? Press. ditekan. Oke, mohon maaf. Ditekan sama sesuatu yang sangat buruk. Iya. Aduh, muka gue sampai merinding tau. Dia Oh, wow. Ida, bener namanya Ida bukan? Atau Wuri? Ada entitas lain yang jahat yang menekan mereka. mind, day, Pikiran. Hari. maximum. Oke. Oke. Udah nggak mau lagi. Iya. Hah? Udah ya. Ya. Nggak ada yang mau kalian sampaikan lagi. Kesini biar bahasa Indonesia. Apa? Remove udah. Oh, remove. Udah bilang. Oke, Udah, baik. tuh, selesain. Untung abis ini kita pulang. Emang kamu yakin nggak diikutin? Oh jangan. Biasanya sih cewek yang sering diikutin. Dengan apakah kamu menyukaiku? Iya, kan Lu ditanya. men, kamu kemungkinan men. Dia nanya. Tapi ada beberapa mitos-mitos yang memang berkembang, Iya. gitu kan, terutama berkaitan dengan kesurupan. Oke. Mungkin kita bahas satu persatu. Udah itu menurut lu kenapa dan lu percaya apa enggak sama Oke. mitos itu ya? Yang pertama, mitos katanya yang pertama paling gampang dulu deh. Kalau orang melamun lebih gampang kesurupan. Bener atau enggak? Kalau menurut kalian sudut pandangnya gimana? Melamun, kesurupan. Baca dulu deh. Baca. Percaya sih karena bisa jadi ketika kita kita Fokus. ngelamun itu kan berarti kan nggak fokus, Iya. ada pikiran depresi Iya. atau kayak gitu kan. Itu lebih gampang untuk diambil alih. Oke. Oke. Erik, Dika? Agak mirip. Kalau dia kosong, kayak tadi gue bilang, entitas ini berupa energi, ya kan? Dia nyari vessel, dia nyari cangkangnya gitu loh. Jadi pada saat ada yang kosong, misalnya kayak patung, dia akan masuk ke patung. Oke. Boneka dia akan masuk ke boneka, lukisan dia akan masuk ke lukisan. Ada orang yang bengong, which means berarti raganya ada, tapi jiwanya yang Hilang. ngeblank. Lagi ngeblank. Dia akan masuk di situ. Jadi make sense menurut gua. Dika? Kalau gue lebih ke ini sih lebih kalau orang yang bengong itu ya lebih gampang karena energi mereka itu lebih mudah ditarik sama mereka Lagi untuk low menaikkan juga gitu ya? untuk menaikkan si entitasnya itu jin yang ada di sekitar. Oke. Bisa lebih cepat masuk sih. Oke. Kalau lu sendiri? Sering bengong gua. Oh salah ya, bukan. gua bilang kalau orang yang melamun kenapa lebih gampang kesurupan, mungkin dari sudut pandang gua, kenapa menjadi lebih gampang? Karena pada saat lu melamun, frekuensi otak lu itu tidak seperti frekuensi yang ketika lu lagi bekerja untuk berpikir. Oke. Sehingga kalau gue lebih gampang tuh ketemu frekuensinya apa enggak. Kalau gue biasa menjabarkan gitu. Oke. Kalau memang melamun, ya gue rasa bisa jadi lebih gampang. Mitos yang kedua, katanya kalau perempuan sedang haid alias menstruasi alias datang bulan juga lebih mudah diganggu oleh energi entitas tersebut. Baca dulu, gua dulu. Sebagai perempuan, Gue lumayan percaya sih ini soalnya secara fisik aja ketika haid itu kan baunya beda ya. ya, bau anyir. Ya, bau darah itu Ya. biar gimana pun ngundang Memancing. nggak sih? Oke, bisa dari lu begitu. Oke. Kalau gue percaya sih karena salah satu makanan untuk mereka itu darah. Darah. Jadi kalau misalkan orang haid itu ya misalkan dia ke tempat angker ataupun dia jalan lewat yang memang seram, diganggu ya percaya karena memang itu mengundang mereka untuk ya emang makanan mereka gitu. Ya, oke. Gua, kalau dari gua ya, mungkin iya, tapi gua tidak berhubungan dengan haidnya, darah haidnya, tapi lebih ke hormonal. Oke. Karena pada saat
perempuan sedang mengalami masa menstruasi kan sebenarnya ada hormon yang sedang berubah kan dalam dirinya kan, gitu kan. Nah itu mungkin sebenarnya energinya yang akhirnya bisa memancing. Oke. Gitu. Ya meskipun di satu sisi gue nggak tahu ya kalau dibilang makanannya darah tuh gue kayak agak masih belum bisa masuk di gue soalnya. Kalau gue masuk. Oh, kalau gue tuh soalnya makanan darah tuh meskipun kan ada tuh, lu pernah dengar nggak sih cerita-cerita yang tiba-tiba menemukan sosok kuntilanak di WC perempuan lagi menjilati pembalut gitu kan, ya kan? Itu kan ada juga tuh. Nah kalau itu bohong itu. Ya tapi kan ada ceritanya gitu. Iya ceritanya. Kayak itu karena kayak urban legend gitu. Ya itu kan urban legend kan. Iya karena cerita itu kan belum tentu kebenarannya. Tapi kalau misalkan jin mereka suka darah ya pasti suka darah karena memang makanan mereka. Iya. Kayak gitu. Tapi kuntilanak tuh suka menarik. Belum ngomongin kuntilanak. Tadi jawaban lu belum nih? Ya di setiap event yang gue buat pasti ada aja 2, 3, 4 orang yang Mas tapi aku lagi datang bulan, Mas aku tapi datang bulan. Dan gue bilang selagi lu nggak aneh-aneh, lu nggak kotorin tempatnya, nggak ada alasan untuk mereka nyerang kalian. Have fun, nggak usah dipikirin. Nggak akan ada yang terjadi, nggak akan terjadi apa-apa sama kalian malam hari ini. Enjoy. Dan itu yang terbukti. Dan kenapa banyak orang bilang takut? Mungkin takutnya kali ya. Takutnya bisa. Karena mitos itu sudah berkembang. Cerita-cerita soal kuntilanak masuk kamar mandi ngejilat-jilat segala apa itu sudah berkembang. Orang jadi takut gitu kan. Jadi sehingga akhirnya lu sudah mensuges diri lu bukan soal interaksi tapi sudah mensuges diri lu untuk takut. Iya. Itu bisa jadi. Gitu. Tapi ngomongin kuntilanak, lu tahu kan kuntilanak bukan cuman berjubah putih, berbaju putih. Iya. Banyak sih. Banyak versinya. Satu yang kalian belum tahu. Tahan dulu kita bahas di episode selanjutnya aja. itu seru banget sih. Karena gua banyak banget foto kuntilanak. Coba dibawa. Berbagai Banyak varian. nanti gua Berbagi varian. Berbagi varian. Ada kayak toppingnya ada vanilla, ada apple juice. Oke. Arti kita akan bahas kuntilanak di episode berikutnya sambil kita menunggu approval dari Mas Andre ya. Oke. Untuk kita penelusuri. Let's go. Tapi anyway, hasil pembahasan kita mengenai kesurupan kali ini dari versi kalian masing-masing apa aja? Oke, kalau dari gua asalkan energi kita bukan energi ya. Kalau kita ya tetap ngikutin kalau di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Selagi kita nggak melakukan sesuatu yang merugikan alam dan isinya, ya nggak ada alasan juga untuk entitas itu gangguin kita juga sih. Kalau gue gitu. Kalau menurut gue nggak usah kayak sok-sokan. Gue nggak percaya kalau pikiran kosong, bengong itu apapun mitosnya gue nggak percaya gue nggak akan kesurupan. Gak usah kayak gitu karena kita aja sampai sekarang kan masih belum tahu mana yang pasti kesurupan, mana yang enggak. Kita masih butuh sesuatu untuk ngebuktiin gitu kan. Jadi jangan sembarangan deh kalau ngomong, minimal. Nick. Kalau gue selama kita saling menghormati apapun itu yang ada di dunia ini, terutama kayak ya jin lah yang lain-lain yang mengundang kita untuk dirasuki oleh jin-jin tersebut, selagi kita masih menghormati, ya nggak akan pernah ada kesurupan. Kalau kitanya masih bisa menghormati sama ciptaan Tuhan ya kan. Oke. Kalau gue, lu yang punya kuasa atas diri lu. Kalau lu emang nggak mau kemasukan, ya lu jangan kasih. Cari caranya. Nice. Iya dong. Benar. Yang punya kuasa atas diri lu siapa? Ya, diri kita sendiri. Itu dia makanya. Kalau begitu episode berikut kita bahas kuntilanak. Oke. Gua akan closing kita mau coba tagline baru. Cocok apa enggak? Kalau cocok komentar, kalau nggak cocok ada saran ganti silakan terserah. Kita orang demokratis. Oke. Kan? Betul itu. Kita akan ketemu lagi di Bisik Mistis. Di balik sunyi selalu ada cerita.